Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Doktorandes Haji Hikmat Suganjar MAG selaku dosen mata kuliah PTK, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iksan Nugraha, NIM saya 19122-193. Saya di sini akan melengkapi tugas dari Bapak dosen Doktorandes Haji Hikmat Suganjar MAG, yaitu tugas UAS saya yang berjudul Upaya Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Akhlak Anak Didik di MTS At-Tahiriyah. Untuk yang pertama, poin A, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan setiap proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, mengembangkan kemampuan, keterampilan, sikap, atau mengubah sikap. Pendidikan adalah pengalaman belajar terprogram dalam pendidikan formal dan non-formal dan informal di kampus maupun di luar kampus ataupun di sekolahan-sekolahan yang lainnya, di sekolahan SMP, di sekolahan SD maupun di sekolahan SMA. Nah, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa suatu pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan agama Islam, baik sebagai sistem maupun institusinya, merupakan warisan budaya bangsa yang berakal pada masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Nah, untuk untuk rumusan masalahnya saya mencantumkan dua, ya. Yang pertama, bagaimana? Nah, saya menanyakan di sekolah tersebut itu rumusan masalahnya. Bagaimana peranan pendidikan agama Islam terhadap akhlak anak didik di MTS At-Tahiriyah. Terus yang kedua, bagaimana peranan sekolah terhadap akhlak anak didik di sekolah MTS At-Tahiriyah. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menelaah peranan pendidikan agama Islam terhadap anak didik di MTS At-Tahiriyah. Terus yang kedua untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan akhlak anak didik di MTS At-Tahiriyah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kerangka pemikiran atau kegunaan, ya. Yang pertama, bagi akademis sebagai tambahan pengetahuan dan refleksi bagi mahasiswa atau pelajar dan para praktisi pendidikan serta instansi-instansi yang terkait dalam dunia pendidikan. Nah, terus yang kedua, bagi sekolah sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi sekolah yang bersangkutan dalam rangka pengelolaan usaha-usahanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dan meningkatkan kompetensi akhlak di sekolah MTS At-Tahiriyah. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, untuk metode penelitiannya, yang pertama, metode desain atau penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tentu saya jadi mencantumkan bahwa saya menelitinya dengan penelitian
kualitatif ya. Dalam penelitian kualitatif ada yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran data yang dimaksud berasal dari wawancara ya. Catatan lapangan, foto atau video bersama kepala sekolah ketika saya mewawancarai. Nah, dan selain itu juga saya mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di sekolah, yaitu profil sekolah, terus sejarahnya sekolah, berdirinya sekolah, dan prestasi 2 tahun ke belakang ya, dan yang lainnya. Nah, selain itu juga saya mengumpulkan beberapa guru ya, guru pendidikan agama Islam atau bisa disebut juga dengan guru PAI lah. Nah, saya mewawancarai secara langsung dengan guru tersebut. Apakah si siswa tersebut itu akhlaknya cukup tidak baik atau baik terhadap guru. Bahkan ketika saya mewawancarai kepada guru tersebut, bahkan ada guru yang bilang, saya belajar di kelas anu, contoh di kelas A. Banyak sekali siswa yang sopan santunnya itu kurang terhadap guru atau akhlaknya kurang gitu ya. Makanya saya di sini mencantumkan yang tadi ya, yang judulnya upaya pendidikan agama Islam terhadap akhlak anak didik di MTS At-Tahiriyah ya. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu metode kerangka penelitian. Jadi metode yang saya gunakan yaitu metode wawancara ya. Metode wawancara ketika saya mewawancarai dengan kepala sekolah, guru yang bersangkutan atau guru mata pelajaran PAI, begitupun guru begitupun guru SKI, Kurdis dan lain sebagainya. Saya mewawancarai dengan guru-guru tersebut. Bahkan saya melakukan wawancara tersebut. Selain wawancara, saya juga mengumpulkan dokumen-dokumen prestasi si anak didik tersebut. Nah, selain itu juga saya metode untuk selanjutnya metode penelitian atau teori yang digunakan ya. Teori yang digunakan oleh saya yaitu teori observasi atau wawancara ya. Itu yang saya gunakan. Nah, observasi atau wawancara itu kepada siapa? Saya melakukannya kepada kepala madrasah, wakak kurikulum, wakak kesiswaan, begitupun guru PAI-nya. Ya, terus sumber dan data tambahan, yaitu sumber data di luar kata-kata dan tindakan, yakni sumber data tertulis. Data sekunder berasal dari dokumen berupa catatan-catatan dalam buku ya, buku seperti dokumen-dokumen gitulah ya. Ya, menjelaskan tentang sumber data penting lainnya dalam berbagai catatan tertulis ya, seperti dokumen-dokumen, publikasi, surat menyurat, daftar atau rekaman atau evaluasi terhadap guru ya. Nah, selain itu saya mengumpulkan dokumen-dokumen itu yang meliputi yang pertama profil MTS At-Tahiriyah, terus yang kedua sejarah MTS At-Tahiriyah, terus yang ketiga struktur organisasi MTS At-Tahiriyah, terus yang keempat data siswa 2 tahun terakhir ya, terus yang selanjutnya daftar nama guru yang terdaftar di MTS At-Tahiriyah, terus yang selanjutnya data tingkat pendidikan guru di MTS At-Tahiriyah,
Dan selanjutnya data siswa MTS atau Hiriah yang berprestasi ya. Terus pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar di MTS atau Hiriah. Saya mengumpulkan semua dokumen itu dan meminta izin dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi yang menonton. Akhiri saja video ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.